Jadi di sini sebenarnya saya nopo nggih, karena kalau mungkin disebut moderator kayaknya kurang terlalu tinggi nopo nggih. Nggih, jujur saya di sini mungkin hanya kepengen membuka dan sedikit cerita pengalaman lah. Nanti mungkin intinya nggih di Pak Asep ketika belajar bersama mengenai materi sosiokultural. Jadi yang pertama-tama uh, saya ucapkan selamat nggih kepada semua pejuang napa nggih pejuang apa ya Bang? Pejuang P3K di SMK 1 Punggelan. Saya juga selalu berdoa semoga bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa lulus sampai nanti benar-benar bisa menyandang sebagai P3K, dan harapannya juga nanti setelah sudah napa nggih sudah menjadi P3K juga kita akan berjuang bersama di SMK Negeri Punggelan yang memang akhir-akhir ini memang sedang sangat lucu-lucunya lah, banyak banget hal-hal yang mungkin bisa dibilang mind blowing lah. Saya sendiri juga di sini ngerasa sekolah kok kayak gitu ya kayak gitu. Nanti ya harapannya dengan teman-teman yang sudah berganti status bisa berjuang bersama saya, mungkin bersama yang lain bisa membuat sekolah ini bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang selanjutnya, jadi di sini jujur saya pengen cerita pengalaman saja, nggih. Jadi saya itu dulu kuliah di tahun 2011, itu kuliah di UNY, jurusannya itu pendidikan teknik informatika gitu. Nah setelah itu saya kuliah, saya itu sebenarnya tipikal kuliah yang apa ya, maksudnya nggak terlalu aktif lah, kupu-kupu bisa dibilang, kuliah pulang, ya gitu. Jadi nggak terlalu aktif di organisasi atau segala macam. Jadi saya pun lulus bisa dibilang sangat lama gitu. Mungkin beda dengan teman-teman ya yang mungkin lulusnya 4 tahun atau mungkin kurang dari 4 tahun. Saya dulu itu lulus kira-kira lima tahun ya, 5,5 tahun gitu. Gitu. Jadi setelah itu saya lulus 2016. Jadi dari tahun 2011 masuk lulus tahun 2015 ya, sekitar 2016 sekitar 5,5 tahun lah. Lah setelah itu dulu itu zaman saya itu lagi rame-ramenya berita soal tidak adanya guru TIK di sekolah gitu. Jadi kan ya saya pribadi jadi galau gitu. Dulu niatnya pas daftar di pendidikan teknik informatika UNY biar mungkin ya bisa meneruskan bapak saya dulu sebagai guru, jadi guru TIK, malah ternyata apa ya dulu tidak ada gitu. Jadi ya akhirnya mau tidak mau saya banting setir jadi bekerja yang bukan guru. Jadi akhirnya ya bekerja di tempat lain gitu, bisa dibilang di swasta lah seperti itu. Itu berjalan sekitar hampir 3 tahun. Nah setelah itu kok di tahun 2018 akhir kalau nggak salah, hampir ya pertengahan sampai ke akhir lah, itu tiba-tiba ada ini CPNS, ya nggak tiba-tiba juga sih, pokoknya ada informasi CPNS gitu. Jadi guru kalau nggak salah dulu di SMK 1 Punggelan, salah satu di SMK Negeri 1 Punggelan. Nah saya pribadi dulu tuh karena sudah nyaman ya di kerja di swasta, tapi karena orang tua sih dulu, jadi terutama ibu saya, yo jajal lah, dijajal mumpung apa perka rumah kayak gitu, pokoknya dulu gitulah. Terus saya pribadi oke, oke, siap. Sudah. Oke. Ampun nggih, saya cuma pakai kaos, kayak nembak tangi dulu. Oke, siap. Jadi lanjut nggih. Jadi setelah itu karena terima kasih Pak Karis sudah diingatkan. Jadi karena saya dulu apa nggih, ya jadi dulu sama ibu saya ya disuruh nyoba gitu. Oh ya wis lah, akhirnya saya nyoba dan ya mungkin karena doa orang tua ya, jadi akhirnya alhamdulillah bisa lolos. Dan padahal ya dulu jujur waktu saya daftar CPNS itu posisi saya masih bekerja, kemudian masih banyak banget ya
namanya di swasta gitu ya, job desk-nya banyak, terus deadline-nya juga mepet-mepet. Jadi mungkin karena doa dari orang tua juga alhamdulillah bisa bisa keterima, dan walaupun banyak rintangan halangan ya alhamdulillah bisa bisa dicapai. Dan semoga dari apa nggih, dari yang saya alami, semoga Bapak Ibu di sini karena sekarang posisinya juga ada kemudahan gitu, saya harap juga mungkin nanti bisa menjadi rezeki Bapak Ibu sekalian, tidak perlu mengalami hal-hal yang sulit atau mungkin yang terlalu ribet seperti zaman saya. Nanti harapannya juga Bapak Ibu bisa dengan mudah, dengan mulus, karena hal itu juga sebagai niat baik Bapak Ibu sekalian gitu di sini, mungkin yang sudah punya istri atau mungkin punya suami, punya anak, bisa menjadi rezeki bagi anggota keluarga. Jadi seperti itu. Kemudian dulu waktu saya daftar CPNS juga mungkin banyak perbedaan gitu dengan yang P3K sekarang. Mungkin kalau dulu zaman saya tes itu SKD gitu, standar itu ada TIU, ada intelijensi umum, TWK sama TKP. Lah, kemarin setelah saya diceritani Pak Asep, Pak Aris juga, itu ada namanya sosiokultural wawancara, dan itu jujur bagi saya masih asing gitu. Makanya saya di sini tidak akan nopo nggih, mungkin sharing soal gitu, nanti mungkin lebih ke Pak Kasep saja kayak gitu. Nah, waktu dulu saya daftar CPNS itu semuanya itu serba online, mungkin sama gitu seperti sekarang. Jadi dulu karena saya daftar itu di SMK di wilayah Jawa Tengah, jadi dulu saya itu masuknya di Pemprov Jawa Tengah. Nah, proses rekrutmen CPNS di Pemprov Jawa Tengah sendiri itu kan dihandle oleh BKD kalau nggak salah, Badan Kepegawaian Daerah milik Jawa Tengah. Jadi di sini saya sarankan, jadi mungkin untuk semua informasi atau mungkin mungkin pengumuman soal kisi-kisi tes atau mungkin informasi lokasi atau mungkin yang lainnya, itu mungkin teman-teman juga bisa memantau selain dari website mungkin resmi dari BKN, teman-teman juga bisa mengakses di linknya BKD Provinsi Jawa Tengah. Di situ sih kalau dulu saya memantau di situ, saya rasa yang paling apa ya, paling biasanya inilah paling valid gitulah, karena kan yang melaksanakan dari BKD Jawa Tengah, Pemprov Jateng, dan juga informasinya dari situ. Kayak semacam pengumuman siapa saja yang lolos, kemudian entah nanti proses pemberkasan, berkas apa saja yang akan diupload, dikumpulkan di Pemprov Jateng, itu juga biasanya di situ. Di apa lamanya BKD Jawa Tengah. Selanjutnya yang kedua, selain di website BKD Jawa Tengah, dulu itu zaman saya itu ada satu lagi platform yang informasinya itu malah kan bisa di websitenya BKD belum ada, tapi di salah satu platform ini sudah ada, yaitu Twitter. Nah, jadi saran saya di sini, selain Bapak Ibu melihat informasi dari website BKD atau mungkin dari Dinas Pendidikan Jawa Tengah, itu teman-teman juga kalau bisa saran saya juga punya Twitter dan follow seperti akun BKN atau beberapa informasi yang tidak ditampilkan secara resmi, tetapi terkadang ada beberapa permasalahan dari calon pendaftar yang terkadang tidak ada di website, itu ditanyakan di situ dan dijawab oleh admin dari Twitter. Dan di situ biasanya kalau pengalaman saya dulu, terkadang di Twitter sudah muncul infonya di Twitternya BKD, tetapi di website belum gitu. Jadi malah kadang muncul duluan, baru dimunculkan di website. Seperti itu. Jadi saran saya mungkin untuk tambahan informasi bagi Bapak Ibu yang sedang proses melamar P3K di wilayah Pemprov Jawa Tengah, bisa nanti dipantau juga di websitenya BKD Jawa Tengah atau di Twitter, terutama di akun BKD Jawa Tengah itu juga sangat aktif. Kemudian juga jangan lupa di akunnya BKN yang milik negara Indonesia, milik pusat ya, pusat seperti itu. Jadi ya mungkin itu. Kemudian juga jangan lupa sih, ini saran sangat umum ya, jangan lupa berdoa. Sama yang paling saya
apa ya, mungkin salah satu senjata kuat saya dulu itu yang paling itu adalah doa orang tua. Tapi saya tahu maksudnya di sini bapak ibu mungkin yang sudah nun seune sudah tidak memiliki mungkin orang tua, tapi jangan putus asa, tetap berdoa, jangan lupa berdoa. Yang jelas lah intinya berdoa, karena ya mau gimana pun sekeras apapun usaha kita, tetap yang memberikan nopo nggak bisa menentukan hasil itu hanya Gusti Allah lah, kalau saya bilang seperti itu. Kemudian juga saran saya juga ini apa ya, kayak dulu teman saya pernah bilang itu luruskan niat gitu. Nah, selama niat kita baik, niat kita yang apalagi niatnya ibadah seperti itu, insya Allah juga akan dimudahkan. Karena dulu jujur gitu, niat saya itu ketika daftar CPNS itu yang pertama gitu, memang karena ada dorongan dari orang tua, dan yang kedua karena dulu saya jadi entah kenapa ya, dulu ibu saya itu pernah cerita, yaitu dulu saya juga sebenarnya mantan dongkol ya, karena ibu saya dulu pernah cerita ketika saya waktu minta doa ya, ibu saya itu pernah, entah itu sadar atau tidak sadar, ibu saya pernah ngomong tuh, oh disitulah ngenteni ikut CPNS, ngenteni ikut PNS kayak gitu. Lah itu kan mungkin di hati saya, boleh masa nggak ngenteni PNS sih kapan ya, dan nggak tahu kenapa, mungkin karena itu juga karena perkataan ibu, dan akhirnya menjadi doa ya, akhirnya entah kenapa selang sekitar 1 tahun apa ya, lah saya bisa maksudnya bisa diberi kesempatan untuk bisa jadi CPNS. Ya udah, akhirnya setelah CPNS ya saya langsung ngegas ke ibu, ayo bu, saya sudah ini ya lolos CPNS, mayu bojo gitu. Iya, sebenarnya ibu saya itu bilang lah kondisi lah ngenteni kok PNS. Terus akhirnya lah bu, ampun lah bu, nopo nggih, maksudnya kesuwen ya, akhirnya ibu saya ngalah dan alhamdulillah bisa nikah akhirnya gitu. Itu mungkin salah satu beberapa saran dari saya. Mungkin juga di sini Bapak Ibu punya tujuan masing-masing, punya niat masing-masing, tapi saran saya kalau bisa buat mempermudah bisa diniatkan untuk ibadah. Itu insya Allah berkah, jadi lancarkan, bisa dimudahkan semuanya. Nanti juga mungkin bisa ditambahkan lagi oleh Ustadz Asep seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu saya takutnya juga terlalu banyak ngobrol ngalor ngidul, nanti juga intinya belajar nanti terlalu lama, mungkin ada yang lagi sambil ngomong anak, sambil masak atau yang lain segala macam. Mungkin dari Bapak Ibu ada mungkin mungkin ada yang pengen disampaikan mungkin, atau mungkin saya suaranya terlalu kecil atau gimana? Monggo. Mas Didik, saya Mas Didik. Terima kasih atas pengalaman yang sudah diberikan kepada saya dan teman-teman. Mungkin saya dan teman-teman itu pinginnya kayak gini, Mas Didik. Misalnya ini kan ada kompetensi pedagogik nanti yang akan diujikan. Misalnya menemukan atau menjumpai soal bentuk seperti ini tipsnya seperti apa ya supaya untuk menghemat waktu, misalnya itu tips-tips untuk menyelesaikan soalnya itu seperti apa? Mohon berbagi pengalaman. Oh, terima kasih Pak Karis. Jadi jujur ya Pak, saya itu saya dulu memang kuliah pendidikan, tapi setelah lulus itu saya jujur tidak lagi berhubungan dengan yang namanya di dunia pendidikan gitu Pak. Jadi saya dulu itu jujur setelah lulus itu saya kerja langsung, tidak ada yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Jadi dulu itu saya cuman fokus belajar di TIU sama TW, karena pedagogi itu pun saya dulu kalau nggak salah itu belajar sekitar seminggu sebelumnya, dan itu pun saya dulu minta sama teman saya yang memang dulu itu keterima talent scouting, jadi ceritanya dulu UNY itu ada kayak semacam sekolah mengajar di sekolah luar terdepan kayak gitulah, mirip-mirip gitu, tapi namanya talent scouting. Itu saya juga dulu minta ke teman. Jadi kalau mungkin tips mengerjakan pedagogik itu menurut saya
Napa nggih, mungkin ya jujur saya malah belum punya gitu. Kalau yang sudah pernah napa nggih, sudah pernah eh, PPG mungkin kayak Pak Haji, Pak Aris, Pak Wijayadi, mungkin yang Pak Anggun yang lain malah mungkin punya tips soal pedagogi ini. Cuman kalau saran saya kalau tes mungkin gitu, yang jelas kayak kita waktu inilah ngasih saran ke siswa kalau ngerjakan soal yang mungkin yang mudah dulu. Paling 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 itu sih Pak, karena dulu saya juga jujur pas SKB yang ngerjakan pedagogi itu saya jujur dulu kayak bisa hampir apa ya 60% itu saya ngarang Pak, jujur Pak, karena iya udah lama nggak uh, dengar tentang pedagogi terus tiba-tiba disuruh mengerjakan itu ya jujur saya dulu yang saya benar-benar fokuskan itu malah yang teknis kalau saya dulu ya, karena memang saya pedagogik bisa dibilang nol lah, dari nol kayak gitu. Dan untungnya dulu dua lawan saya yang pas SKB itu mungkin ya lebih lebih tidak bekerja dari saya gitu, karena saya lihat nilainya juga jaraknya agak jauh kayak gitu. Itu jadi jujur saya dulu bekerja lah itu. Kemudian kalau masalah mengerjakan soal yang karena dulu zaman saya bisa di skip nih Pak, jadi mungkin saya dulu skip langsung ngerjakan yang teknis dulu sih. Saya dulu waktunya kan kalau nggak salah sekitar berapa ya, 90 menit tapi ya, kalau nggak salah apa 100 menit gitu, 100 soal setengah-setengah lah, jadi dulu setengah teknis setengah pedagogik gitu. Jadi saya dulu jujur hampir berapa ya, setengah setengah dari waktunya saya cuma fokuskan ke teknis bidang, sisanya yang pedagogik saya jujur dulu ngarang jadi Pak. Dan entah kenapa mungkin karena itu tadi ya doa orang tua akhirnya bekerja ya, akhirnya yang lain malah lebih nggak bekerja mungkin ya, karena memang rezekinya nggak di situ ya, akhirnya mungkin belum. Mungkin seperti itu Pak Aris kalau dari saya Oke, pribadi. terima kasih Mas. Terima kasih. Oke, mungkin kalau dari saya cukup mungkin Bu Linda mungkin nanti bisa lanjut ke Pak Kasep saja yang sudah menyiapkan slide-nya untuk dipresentasikan soal materi sosial kultural. Mungkin seperti itu. Terima kasih yang lain yang sudah mau mendengarkan cerita yang mungkin agak ngalor ngidul dari saya. Sekian dari saya, mungkin terima kasih apabila ada kesalahan saya mohon maaf sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Sitik atas share pengalamannya, dan semoga membuat kita semakin termotivasi ya. Apalagi seperti saya atau guru yang lain yang lebih pengalamannya dalam mengajar lebih lama ya, dan belum juga jadi PNS, nggak usah berkecil hati, karena ibaratnya Allah itu sudah menentukan kapan baiknya kita jadi PNS atau gimana, kan seperti itu. Jadi tinggal ditunggu aja, dan mungkin ini ya kado Allah buat kita nanti auto lolos P3K ya untuk guru-guru SMK 1 Punggelan. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu pembawaan materi atau nanti tips dan cara pengerjaan soal sosiokultur nanti dari Pak Asep. Monggo Pak Asep, tempat ya. Pak Asep, monggo Pak Asep. Bu Linda. Oke, terima kasih Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran pada Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Punggelan, para pejuang P3K yang mudah-mudahan Allah memberi ridho untuk lulus semuanya. Amin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita semuanya masih diberi kesehatan, kesempatan untuk
bisa belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam marilah kita sanjung sajikan kepada uswatun hasanah kita semuanya, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkah sholawat kita kepada Kanjeng Nabi, kita semuanya yang ada di dalam kegiatan pada pagi hari ini mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah, dan Kanjeng Nabi mau berkumpul dengan kita kelak surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan sahabat pejuang P3K yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu atas tertundanya agenda yang sudah disiapkan oleh panitia kegiatan belajar bersama, karena ada hal-hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita belajar bersama, mungkin sedikit saya saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwasanya di sini saya pun mungkin masih belum pantas untuk menjadi bisa dikatakan memimpin presentasi untuk soal sosiokultural. Saya yakin dari sekian teman Bapak Ibu guru ada 22 yang sudah masuk ini, mungkin saya ranking 24. Jadi ya monggo lah kita bersama-sama belajar bersama dalam pagi hari ini ya. Teman-teman semuanya yang berbahagia, untuk materi sosiokultural yang saya pahami itu ada beberapa yang harus kita cermati. Mungkin lebih soal sosiokultural itu lebih mudah dibandingkan dengan soal teknis dan manajerial yang kemarin, pedagogik apalagi yang kemarin sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Sampai sekarang pun hari ini saya masih belum mudeng ya untuk materi pedagogik dan yang lain sebagainya, tapi dengan berkat kita bersama-sama belajar di sini, ini ada sedikit banyak ilmu yang masuk untuk kita mempersiapkan mengikuti tes. Ya, kalau ngopi Pak Karis, ya monggo. Yang lagi sibuk yang lainnya juga nggak apa-apa, cukup mendengarkan mungkin dan cukup dinikmati saja kegiatan pagi hari ini. Terima kasih kepada panitia, Pak Aris dan yang lain yang sudah mendorong adanya kegiatan seperti ini. Ya, mudah-mudahan kegiatan seperti ini akan diteruskan sampai pada saatnya kita semuanya guru SMK Negeri 1 Kumpulan yang masih status GTT menjadi guru P3K, mempunyai NIP P3K. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, untuk materi sosiokultural, ini kebanyakan di dalamnya itu mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku, ada materi tentang agama mungkin di dalamnya mencakup akhlak dan yang lain sebagainya, terus ada suku, budaya kita di Indonesia, budaya masyarakat Indonesia, karena masyarakat kita di Indonesia masyarakat yang majemuk, ya masyarakat yang berbagai macam budaya, berbagai macam karakter, suku,
terus etika, ada nilai-nilai moral di dalamnya, mungkin ya. Terus yang saya pahami dari latihan-latihan soal yang sebelumnya saya pelajari itu mengenai peran kita sendiri ketika kita ada di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi. Terus selanjutnya kepekaan kita terhadap perbedaan budaya yang ada di lingkungan kerja kita, kemampuan kita berhubungan sosial dengan rekan kerja kita, dengan atasan kita, terus kepekaan kita terhadap sebuah konflik, pengendalian diri kita, terus ada empati mungkin empati itu artinya rasa kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah 20 yang sudah hadir. Ini langsung saja ya Pak Aris ya, kita bahas soal mungkin. Ini monggo Mas, monggo. Teman guru yang lain, Bapak Ibu, sahabat-sahabat pejuang P3K yang hari ini sedang masak, yang hari sedang ngomong, yang hari sedang ngopi. Kita belajar bersama ya. Ini saya yakin saya itu di antara teman-teman yang lain, saya itu peringkat 20. Ini ada 20 peserta, saya peringkat 20 untuk belajar materi sosiokultural dan yang lainnya. Tadi saya dengar dari Pak Sidik itu bahwa orang tua itu paling utama dan beja. Beja itu bisa mengalahkan orang yang pinter. Makanya beja, mudah-mudahan kita semuanya beja. Amin. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, sebentar sambil menunggu, silahkan barangkali. Ini saya juga lagi belajar. Sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Ya, sudah Mas. Sudah? Oke. Bapak Ibu semuanya? Sangat jelas Mas. Ya, sangat jelas. Nah, alhamdulillah. Monggo kita belajar bersama. Yang nomor 1. Sambil Bapak Ibu semuanya nyimak boleh atau membaca atau berspekulasi jawaban. Silahkan. Saya yakin ini soal kategori yang mudah lah. Kalau menurut panjenengan, kalau menurut saya ya mandan musingin. Dan Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda A. Bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. C. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. D. Berusaha menerima kritikan yang dilontarkan untuk Anda. E. Memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menjawab. B. Terlalu cepat atau terlalu pelan ini? Ya, sedang. Ya, sedengan. Yang B. Ya, sama. Saya idem milih yang B. Bravo. D ya. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. Bravo. Atau ada yang lain? B. Bravo. Yang menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Ya. B ya Bapak Ibu semuanya. Dalam dunia kerja Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Otomatis ya kita di setiap lingkungan pasti ada saja orang yang berbeda karakter dengan kita. Bahkan di dalam ruang lingkup keluarga, ruang lingkup terkecil saja terkadang kakak beradik saja ada pandangan. Ya. Jadi bagaimana sikap kita terhadap lingkungan seperti ini, orang-orang seperti ini? Jawabannya adalah yang B, bravo. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lanjut. Ya, Bapak Ibu ya. Lanjut. Lanjut, siap. Selanjutnya, Dina adalah seorang mahasiswi kedokteran. Di tengah perkuliahan, dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Sehingga dia berobat sampai sembuh dan bisa menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Menurut Anda, tindakan panitia seleksi itu sangat tepat karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh bisa membahayakan pasien. B, tidak tepat karena melanggar HAM. C, seharusnya diterima saja karena Dina sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. D, seharusnya panitia seleksi memberi kesempatan pada Dina. E, tepat karena orang dengan riwayat gangguan jiwa bisa meresahkan. Monggo Bapak Ibu. C, cilok ya. Bu Umi D. Dada. Enak cilok. Kok Bu Umi? Dulu saya pernah baca ini soalnya mirip kayaknya sing delta kayaknya, tapi yang Cilok. memberikan kesempatan. Cilok. Enak. Nah, ini mirip-mirip ini ya. Betul semua itu sebetulnya, cuma paling Apa sih paling Jawa paling ya? pas itu yang cilok. Paling pas yang Oh, cilok. cilok. Ini Ini mirip-mirip ya. gimana? A, ayam. B, ayam. Ayam, bebek, cilok, dada, entok. Dada. Cilok, Dadane cilok. Cilok campur satu digiling apa tuh? Nah, ini kan untuk refresh ya Bapak Ibu ya, jadi jangan sepaneng. Ya. Saya ulangi, kita cari kata kunci dalam soal tersebut. Dina adalah seorang mahasiswa kedokteran. Di tengah perkuliahan dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Sehingga dia berobat sampai sembuh dan bisa menyelesaikan kuliahnya. Nah, ini mungkin bisa menjadi kata kunci. Sampai sembuh dan bisa Selesai kuliah. menyelesaikan kuliahnya. Ini kan mulai kuliah di pertengahan kuliah semester 3 atau semester 4 Bapak Ibunya meninggal, berobat depresi, terus berobat sampai akhirnya selesai kuliah sembuh. Berarti ini tulisannya sudah sembuh total ya Bapak Ibu semuanya. Senajan ada riwayat gangguan kejiwaan, tetapi di sini poinnya sudah sembuh. Berobatnya sudah sampai sembuh. Berarti jawaban yang tepat adalah yang Dina saja karena Dina sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Kecuali di atas soalnya Dina masih dalam proses pengobatan atau masih ada cerita masih sering kambuh gangguannya, itu bisa kita cari yang lain, bisa
dada, seharusnya panitia seleksi memberi kesempatan. Kalau seumpamanya belum sampai sembuh atau masih sok kumat-kumatan, ya Bapak Ibu ya. Ya. Kayak siapa aku sing kumatan. Pak Asep. Nah, videonya gitu. Pak Nah, Asep. sing kumatan dia mesti senang Aduh. videonya. Ya monggo. Pak Asep, Oh, ya. ini kan dari soalnya ya, kan yang paling akhir kan menurut Anda tindakan panitia seleksi itu kalau menurut saya itu B. Kenapa? Karena menurut Anda tindakan panitia seleksi, bukan ketika Anda menjadi panitia bagaimana seperti itu loh. Kalau ketika pertanyaannya ketika Anda menjadi panitia seharusnya Anda baru mungkin C atau D. Tapi kalau ini kan soalnya menurut Anda tindakan panitia seleksi itu berarti harusnya B seperti itu, Pak. Mungkin gitu loh ya. Ya, monggo, barangkali ada yang lain. Mungkin Barangkali ada yang lain. Berarti yang dimaksud Mas Eko ini berarti kita menilai panitia ya Mas Eko ya. Ya itu kan apa kata-katanya kan menurut Anda tindakan panitia seleksi itu ya. Nah, yo. Ini Kalau menurut saya sih tetap yang C. Tetap yang C. Karena sudah diceritakan bahwa Dina itu sudah sembuh gitu loh. Kalau Iya. sudah sembuh itu tidak berpengaruh apa-apa. Sebagai panitia ya seharusnya menerima soalnya sudah tidak ada pengaruh apa-apa pada Dina. ya, Iya, tapi kan ini maksudnya yang jadi masalah ini kan dari soal akhir itu loh. Menurut Anda tindakan panitia seleksi itu. Nah, seharusnya kan kalau misalkan soalnya itu ketika Anda menjadi panitia seharusnya Anda, nah itu baru mungkin yang C gitu loh. Tapi kalau ini menurut Anda tindakan panitia itu seleksi itu kan harusnya menurut Anda berarti kan tidak seharusnya karena itu menurut kita. Maksudnya menurut Anda tindakan panitianya itu loh, tindakan panitia itu bukan seharusnya itu gitu. Non sewu, saya boleh menambahkan. Iya. Boleh Bu Is, monggo. Mungkin gini ya, kalau kita konteksnya soal, saya sependapat dengan Pak Eko. Itu di soal setelah melanjutkan sekolah spesialis, kan ya? Setelah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan. Betul, di sini panitia itu menolak. Nah, yang ditanyakan adalah menurut Anda tindakan panitia seleksi itu seperti apa? Berarti kita kan udah tahu panitia itu udah menolak gitu loh. Berarti kita jangan seharusnya uang udah ditolak. Berarti kan ada pelanggaran di sini dalam artian panitia seleksi melanggar HAM, yaitu bahwa semua bahwa dia itu seharusnya punya hak gitu loh untuk mengikuti karena dia udah dinyatakan sembuh, tetapi ditolak oleh panitia. Saya sih hanya menggarisbawahi ini, tetapi ditolak oleh panitia seleksi. Kalimat kata kuncinya itu. Nah, yang kedua kata kuncinya, tindakan panitia seleksi itu apa menurut Anda? Saya sependapat dengan Pak Eko. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu. Oke, saya analisis lagi. Jujur saja ini ya, bukan maksud apa-apa ini Mas Asep. Soal jenis seperti ini, dulu saya sering browsing, buka-buka YouTube, baca itu di YouTube. Ini kalau di versi YouTube itu jawabannya yang delta, yang dada. Tapi setelah saya mendengarkan analisis dari Mas Eko yang kritis dan logis, saya, ya benar, serius, saya sangat kritis dan logis. Ini kan suatu yang sudah terjadi dan yang kita nilai itu posisinya panitianya yang sudah menolak seperti itu. Mungkin panitia juga punya alasan, tapi yang jadi objek penilaian kita itu adalah panitianya, perilaku panitianya. Jadi saya juga mendukung apa yang disampaikan oleh Mas Eko bahwa yang dilakukan panitia itu tidak tepat karena itu melanggar HAM.
jawaban awal saya memang delta dada, karena itu saya copy paste saja di YouTube, tapi mendengarkan analisisnya yang sangat kritis dan logis, saya berpindah change optionnya jadi Bravo. Terima kasih. Matur nuwun Pak Aris dan Pak Eko, Bu Is, dan yang lainnya yang sudah mengeluarkan pendapatnya. Mungkin saya juga sama ya, sama dalam artian pemahaman tentang ini juga masih kurang baik. Jadi saya hanya lihat di kuncinya itu ada di cilok. Kuncinya ada di cilok. Nah, ya memang jawaban dari Pak Eko tadi, Bu Is menambah itu memang logis ya, dan itu yang ditanyakan kejadian sudah terjadi, ini sudah dilakukan oleh panitia, sudah terjadi. Menurut Anda tindakan panitia seleksi itu mungkin ada betulnya yang B ya, mungkin ya, apa namanya, ya monggo. Untuk di YouTube tadi Pak Aris menyampaikan dada malah ya Pak Aris ya. Yang di YouTube ini dada. Tapi ya itu lah, wallahu a'lam bishawab. Dada. Jadi kembali ke kan yang apa ya? Soal yang dimaksud itu kan untuk mengukur karakter si peserta ini ya, sikap si peserta. Jadi semuanya ya sah-sah saja, nggak ada yang absolut memang di sini jawabannya. Saya juga pernah baca soal yang ini, memang ada jawabannya beda-beda, tetapi yang sering muncul itu jawaban B, C, dan D. Nah, itu 3 itu. Nah, nanti sih poinnya yang berarti antara 5, 3, dan 5, 4, 3. Nah, paling itu. Nah, yang poin tertinggi 5 yang mana? Nah, itu nggak tahu. Tapi ada juga yang menjawab B, analisanya karena memang sudah kejadian. Nah, kita disuruh menilai panitianya itu gimana itu menurut saya, ya melanggar itu. Menurut saya. Psikolog bersuara iki, orang-orang BK bersuara, monggo. Pak Anggun kuwi karo Pak Satria. Iya. Monggo. Ya, mudah-mudahan BCD itu nilainya 5 semuanya. Mudah-mudahan, tapi nggak mungkin ya. Ini soal relatif. Oke, lanjut saja monggo Mas Asep. Jadi mungkin soal yang lain itu nilai. Kayaknya Pak Wiwinarno lagi berpikir keras itu. Gimana Bapak Ibu, lanjut ya? Lanjut Mas, lanjut, nggak apa-apa. Ini memang soal ambigu. Setiap tahun atasanmu mengajukan cuti untuk kegiatan keagamaan dan melimpahkan pekerjaannya kepada Anda. Bagaimanakah sikap Anda? A. Menanyakan kepada bagian kepegawaian apakah limpahan pekerjaan atasan menjadi keharusan untuk Anda laksanakan. B. Menanyakan kepada atasan tentang kegiatan keagamaan tersebut dan mengucapkan selamat menunaikan aktivitas ibadah. C. Bertanya kepada rekan-rekan dan mencari literatur tentang kegiatan keagamaan yang atasan lakukan. D. Biasa saja karena atasan biasa begitu. E. Membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menjawab. Kalau dikunci jawaban di YouTube ya.
kalau di YouTube. Tapi ini apa ya ora saru ya melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda suatu saat gitu loh. Monggo. Tapi kalau yang paling tepat sih yang E sih. Soalnya tetap ada kata kuncinya itu membantu pekerjaan atasan. Kalau yang lain kan menanyakan, bertanya, biasa. Jadi kalau yang paling tepat biasanya kan tindakan yang segera dilakukan. Paling tepat menurut saya yang E itu membantu pekerjaan atasan. Bagaimana? Bapak Ibu, ada yang mau menjawab jawaban yang lain? Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal, untuk sosiokultural ini bisa mencakup kaitannya dengan kemampuan berhubungan sosial. Nah, jadi bisa jadi ini kita mempunyai jiwa sosial ya, mempunyai jiwa sosial, kepekaan terhadap lingkungan, membantu dan yang sebagainya. Mungkin lebih tepat memang yang E ya Bapak Ibu, membantu pekerjaan atasan tersebut. Nah, ini lebih cenderung kepada kita berhubungan sosial dengan rekan kerja ataupun atasan kita. Tapi monggo barangkali ada yang lain, pendapat yang lain. Setuju. Pak Eko Santos. Yang lainnya Bu Alfi. Minut dulu Pak. Sinyalnya agak putus-putus ini apa ya, Mandan? Ya, suaranya Mas Eko itu juga putus-putus. Mandan dangdut ya suaranya Pak Eko deh. Kalau lagi panen kentang ya Pak Eko ya. Lagi rebahan. Oke, lanjut Mas Asep, monggo. Lanjut? Ya, ya. Suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini: A. Memberi ia uang lalu menyuruhnya pergi. B. Memberikan ia sisa makanan dan uang. C. Membelikannya makanan. D. Menanyakan di mana orang tuanya. E. Menanyakan apakah ia bersekolah. Monggo Bapak Ibu. Situasi apa ya nih? suatu hari yang makan di luar bersama Saya rekan jawab kerja. C. Membelikannya makanan. Dengan kata kunci minta uang atau makanan, sisa makanan. Tetapi apa iya kita tega memberi sisa? Yang A. Saya yang C. A. D, D. Alasannya yang A, alasannya apa? Kalau yang A ini kan meminta uang atau memberikan sisa makanan. Kalau uang itu kan bisa nominalnya lebih banyak dan bisa digunakan untuk tidak hanya makan saja, tapi bisa yang lain. Terus kemudian menyuruh pergi kan sudah selesai. Kenapa harus di situ terus gitu loh? Soalnya kita kan sedang bersama rekan kerja. Jadi ketika ada anak di situ terus ya nggak enak juga. Masuk D apa akal. ya? Tiga teman Monggo ngaji. yang lain. Pak Asep, Halo. kalau saya malah D.
D. Nah, Kalau jiwanya, konteks nyatanya jiwanya jiwan ini. Ya, ya, monggo, monggo. Monggo, gimana? Yang lainnya. Kalau saya menyuruhnya pergi karena sekarang nggak boleh berkerumun. saya B. Karena meminta uang atau sisa makanan. Kalau saya D, maksudnya kayak gini, biasanya kan yang ditanyakan orang tuanya, kenapa ini orang tuanya nggak bertanggung jawab, jadi anak gelandangan. Orang tuanya anak itu juga itu. Yang ditanyakan Ya, dulu saya orang ulangi. tuanya, baru malu Sekalian saya kasih kuncinya ya, Bapak Ibu. Suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja, beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini, kunci jawaban yang saya pegang adalah B, memberikan ia sisa makanan dan uang. Kenapa? Alasannya, ya, karena kita memang sedang duduk bersama rekan kerja kita, sedang makan di warung makan, terus ada anak gelandangan ya, yang ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Jadi kita kasih apa yang gelandangan itu minta, ya. Kita kasih apa yang anak gelandangan itu minta. 11 ketone kejem banget ya, walaupun ketone Ya, kejem karena banget ya. Tapi tahu loh Pak. Terus kalau yang jawaban A yang menurut Pak Haji dan Pak Dwi, memberi ia uang lalu menyuruhnya pergi, kesan menyuruhnya pergi ini kesannya lebih apa namanya ya, kayak gimana, kayak punya sifat acuh tak acuh atau bagaimana, atau ya kejem banget lah, masa mana wong jaluk mangan duit kon beli bisa lu itu bahasannya kan kayaknya kurang pas, kayaknya ya menurut ya, memberikannya makanan padahal itu uang. Misi menanyakan orang tuanya yang anak gelandangan itu harapkan adalah bisa makan dulu, nanti baru mungkin bisa ditanya selanjutnya setelah diberi makan. Sakit nggak? Permisi, boleh menjawab, berkomentar lagi. Sekali Bu Bu Is, monggo. Ini kata kunci, ia lapar, berarti ia butuh makan. Maka dia meminta uang atau sisa makanan. Coba kita logika, iya naik sisa makanannya masih layak untuk diberikan. Kalau misalkan tinggal tulang ikan, apa ya harus dikasihkan? Dari sini ya. Lapar gitu. Jadi dia minta apa? Nah, berarti dia kan butuh makan. Nah, kenapa nggak dibelikan makanan saja? Kalau udah dibelikan makan, dikasih uang juga nggak apa-apa, karena ia lapar. Santang ya Bu. Paling tidak kalau diberikan makanan kan semuanya bukan barang sisa kita. Iya nek masih higienis, apalagi sekarang corona loh ya. Jadi mungkin sisa makanan kita mengandung virus. Mungkin yang dimaksud di sini Bapak Ibu, mungkin sisa makanan mungkin kita memesan kan, mungkin tidak ini ya, tidak 1-2 atau barangkali kita makan pesanan terus dengan rekan kerja kan mungkin ada 1-2 rekan kerja kita pesan beberapa menu makanan dan mungkin makanan yang belum termakan mungkin atau bagaimana. Tapi kalau saya lihat di kuncinya memang B. Tapi monggo barangkali nilainya yang B itu mungkin 5, yang C mungkin 4. Analisisnya Mas Eko, monggo dianalisis lagi gimana? Ya, Mas Eko. Pak. Spesialis. Ini kan saya ya kayak Bu Is mengatakan ia lapar, meminta uang atau sisa makanan. Jadi itu tidak meminta uang dan sisa makanan, tapi uang atau sisa makanan. Jadi mungkin saya setuju sama Bu Is, lapar dan meminta ibaratnya uang atau sisa makanan. Wah, kita hati Pak Eko.
Itu sih. Terus ngamuk kayak kamu langsung. Langsung mandi kayak Pak Kasep. Kayaknya sehati gue loh. Pak Kasep sarap Oke, aku ini analisis saya. Ini analisis saya. Tadi saya menjawab Charlie. Kenapa saya menjawab Charlie? Itu alasan saya ini ya. Ini kalau kasus di sini, dia itu kan meminta uang atau sisa makanan. Kata konjungsinya ini atau ya. Konjungsinya atau. Kata sambungnya atau. Jadi salah satu uang atau sisa makanan. Kenapa dia minta uang atau sisa makanan? Karena dia lapar. Jadi kalau kita lihat di optionnya, di pilihannya, yang ada kata uang atau sisa makanan itu antara A dan C. Nah, yang A ini memberi uang itu sudah selesai. Nah, kalau hanya sekedar memberi uang berarti benar. Tapi menyuruhnya pergi ini ada sarkasme sedikit ini, enggak bagus yang A. Ya. Terusan yang C itu membelikan makanan berarti sudah memenuhi kriteria salah satunya. Kalau yang B memberikan sisa makanan dan uang berarti keduanya. Dia minta satu malah dikasih dua, berarti wong apikane pol. Iki sing D menanyakan di mana orang tuanya, iki enggak nyambung Bu iki ngapura. Jaluk makanan karo wong tuane kok nang ndi iki. Sembung naik ojek ya. Terusan sing juga jaka sembung naik ojek, itu analisis saya. Tapi saya sadar tiap kepala beda. Ya silahkan bersikukuh dengan argumen masing-masing. Apa ini demokrasi? Terima kasih. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mau berpendapat. Memang kita sendiri punya kepribadian masing-masing dan saya juga mengikuti yang saya pelajari di materi ini ya, yang sebelumnya saya pelajari, soal-soal yang saya pelajari memang kuncinya ada di B, tapi untuk Bapak Ibu silahkan dengan hati nuraninya panjenengan masing-masing jawaban yang paling menurut panjenengan paling pas dan menurut panjenengan paling baik, paling bagus ya monggo. Memang kalau belajar di YouTube, di e-book kemarin Bu Adel kirim dan yang lain sebagainya, memang kadang berbeda jawabannya. Monggo terserah panjenengan mau memakai acuan yang mana. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Yang lainnya bisa bersuara, monggo. Ya, masa cuma kita yo. Nggak dikira sok. Yang lainnya itu mungkin setia atau lagi sibuk. Selanjutnya Bapak Ibu, suatu hari Anda berlibur ke kampung sahabat Anda yang berbeda latar belakang agama dan budaya dengan Anda. Sahabat Anda mengajak mampir ke salah satu warung makan di kampungnya. Ia memesan daging anjing bakar yang merupakan makanan kesukaannya tetapi terlarang bagi Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Ikut memakan daging anjing itu sebagai wujud toleransi beragama. B. Tidak memakannya, kemudian mengajaknya berbincang, kemudian menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. D. Tidak ikut memakannya serta tidak berkomentar agar sahabat Anda tidak tersinggung. E. Ikut mencicipinya sebagai wujud penghargaan dan pengamalan Bhinneka Tunggal Ika. Monggo Bapak Ibu. C. Ini pasti C ini. Iya, mungkin tergantung sendiri soal ini. Juga. Ya itu kembali lagi memang kepada yang membuat soal ya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya kangeni semuanya.
Jawaban yang tepat adalah C ya Bapak Ibu. Kalau yang A ikut memakan daging anjing itu sebagai wujud toleransi beragama, salah, karena toleransi hanya sebatas kita hidup di dunia saja, tidak boleh melanggar aturan syariat dan akidah. Yang selanjutnya Lanjut. Bapak Ibu, soal ya tadi yang menjawab cek betul semua. Selanjutnya, dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah, padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Maka yang Anda lakukan A. Menelpon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. B. Hadir sebentar saja memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. C. Datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. D. Datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. E. Tidak datang tanpa konfirmasi apapun, karena jika datang Anda akan merasa terganggu dengan keberadaan anak-anak. Monggo Bapak Ibu. D. B apa D ya? D. D kalau B apa D? D. Sebagai penghormatan ya mengikuti acara sampai selesai. Masa diladok? Ya nggak apa-apa, kan sebagai penghargaan. Ngonek digolet ibu. Lepas sih. Lebih B ya juga penghormatan lebih gue. B apa D-nya lah bingung. Monggo dianalisis Bapak Ibu yang ahli analisis. D lah, D. Paten gue, D gue. Idealnya sih D ya, sempurnanya. Tapi kalau dia tidak suka dengan anak kecil, mungkin situasi itu kan menyiksa ya baginya. Nah, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau menambahkan atau punya pendapat lain. Hadir sebentar saja, tidak boleh berkerumun, lalu pergi pulang menghargai. Awit mau berkerumun, beku jangan Pak lagi berkerumun dewek weh. Apa ya Pak? Ya nurung anak corona kue. Iya kan versi sebelum corona kie. Iya. Monggo untuk Bapak Ibu saya sampaikan untuk kunci jawabannya adalah D. Dada. Datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Ya, yang betul. mau memberikan nilai, oh betul Bu Linda, nilainya 5 ya. Jadi membok paksa tos kan auto lulus. Lanjut Ya, ini baru beberapa soal sudah lama atau kelenduk. Kenapa ya Bapak Ibu ya? Sedang. Saya sedang. Oke, matur nuwun. Lanjut. Kamu mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? A. Mengajaknya mengenal budaya dengan menjadi. B. Mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. C. Mengajaknya main ke tempat ibadah. D. Jadi wakil orang tuanya
buat ngedidik dia tentang keberagaman. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarnya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Jawabannya yang ya betul sekali. Ya. Lanjut, Bapak Ibu. Atau ada yang mau menambahi? Kalau yang A itu poinnya kayaknya 4 itu. Yang D berarti poinnya 3, Pak Haji. Lanjut, G. Sing B kayaknya telu ya, Pak. Lanjut. Terus pada ngantuk kayak nih. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Setibanya di sana ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab. Sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? A. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasanya. B. Ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan. C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. C. Ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah tersebut. Anda merasa belum pantas untuk berhijab, lebih baik hijab hati dulu. C. C. Jawabannya yang tepat adalah sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Dilalah oleh Hidayah jadi sisam jilbaban terus Pak gue. Kalau saya karena saya tidak punya kewajiban berhijab. Dewi kudungan ya. Pak Dewi kayaknya ngopi apa ya? Pak Haris Dewi kue, Pak Dewi. Soalnya kan kadang-kadang terserah sih nggak soal anu wong lanang bisa bae jawabannya ewe, ya kan? Nggih. Suhu. Nek sing damel Nasrani ya berarti apa ya tetap pada pendirian. Agama kan tidak dijelaskan di situ ya. Iya, ini kan tentang sosiokultural. Jadi kita bisa mengikuti atau memahami budaya yang tidak pas dengan kita, tetapi kita ada di tempat pekerjaan dan daerah tersebut mempunyai budaya wanita berhijab. Jadi yang tepat adalah yang C. Ya, memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Lanjut. Anda bekerja di event organizer perusahaan jasa acara pernikahan. Sudah menjadi hal yang lumrah mewarnai rambut bukan menjadi masalah bagi perusahaan Anda. Suatu ketika Anda ditugasi oleh atasan sesuatu preman yang ditakuti oleh sebagian besar masyarakat, sikap Anda adalah A. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasanya. B. Mewarnai rambut menjadi hitam dan melakukannya secara berkesinambungan. C. Mewarnai hitam rambut saya sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. D. Berusaha mewarnai rambut menjadi hitam walaupun Anda lebih suka rambut warna-warni dalam rangka menghargai budaya daerah tersebut. Anda merasa warna rambut warna-warni bukan masalah bagi warga desa tersebut. Monggo Bapak Ibu. Hampir mirip kali soal 6B, sing C bukan nggih?
Mirip-mirip dengan soal yang sebelumnya ya. Untuk Iya, menghargai gitu, Cek. budaya lingkungan yang kita tempati, yang kita singgahi. Lanjut, next. Tadi jawabannya Pak, Cek. C. Jawabannya Cek. Iya. Oh iya. Kepiling guru perpunggelan. Next. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Kita bekerja seperti biasa, toh kesalahan bukan berada di pihak saya. Saya menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan tersebut. Saya meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain. D. Mengubah tampilan dan perilaku agar Anda tidak menarik perhatian lawan jenis. B. Menyarankan kepada rekan-rekan yang lain agar lebih fokus dalam bekerja. Ini soalnya jawabannya agak mirip-mirip. D, saya pilih D. Jawabannya Delta. D. Alhamdulillah. Bu Kiki diajari si Atai. Hah? Adi Dulang. Jalan jawabnya diajari Ata. Iya gitu. Ben Dulang. Sendiri ya Bapak Ibu ya, beserta kunci jawabannya. Kelihatannya sudah mulai panas, hampir zuhur Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya, yang terakhir, teman kantor saya memberikan saya hadiah ulang tahun yang saya tidak sukai. Sikap saya, A. Memberikan hadiah tersebut kepada orang lain. B. Menggunakannya untuk keperluan saya. C. Menyimpannya sebagai kenangan. D. Menggunakannya untuk menyenangkannya. E. Menyimpan dan tidak akan menyentuhnya. Bapak Ibu. D. Yang lain, barangkali ada. Teman kantor saya memberikan saya hadiah ulang tahun yang saya tidak sukai. Sikap saya, A. Memberikan hadiah tersebut kepada orang lain. B. Menggunakannya untuk keperluan saya. C. Menyimpannya sebagai kenangan. D. Menggunakannya untuk menyenangkannya. E. Menyimpan dan menyentuhnya. Monggo, Bapak Ibu. D. Menggunakan untuk menyenangkannya. Ada yang lain?
Monggo disertai analisisnya yang menjawab. Biar saya tahu isi hatinya. Yang D menggunakan, kami memberikan penghargaan menggunakannya sebagai apresiasi penggunaan dan memberikan Siapa ya? dan kula saking Wonosobo Bu, ngapunten. Oh, Bu Natalia. Oke. Tadi saya pas peserta baru sekitar 8 saya udah minta izin kepada forum dan diizinkan tadi katanya oleh moderator juga Bu Linda ya Bu Linda. Ngapunten langsung menyusup niki Pak Muhammad sinten niki. Boten apa-apa, salam kenal Bu. Boten apa Bu, salam silaturahim. Salam kenal, silaturahim. Gue dadi anak buahe Mister ITM sih lho aja salah. Nasi malah sih. Nasi malah ternyata ya mantan bos kita dulu jadi bos. Pak Aris kangen sedikit diingatakan. Ya mohon maaf ini Bu Natalia. Punten ini Bu Resam Kapunggulan, saya sepertinya khususnya ini senangnya berguyon Bu. Sami mawon. Nggih, sami mawon. Ya, kalau orang sini ngomongnya ya celelekan lah, seneng guyonan nih. Ya pokoknya mboten tebih kalih Pak Aris berarti. Oh nggih. Nek Pak Aris niku kesepuan Pak Bu, teng mriku Bu. Niku anu ketua kelas andalan niku. Nggih. Monggo lanjut ya. Ini tadi ini Pak. Ya saya B Pak. B. Alasannya kalau B dan D kan hampir sama, cuma D itu kayaknya kok nggak ikhlas ya, ada kata menyenangkannya. Jadi saya gunakan untuk keperluan saya saja. Saya C Pak. Saya C. Ya monggo Bu Linda dengan alasannya ini tadi katanya untuk karena kan dia memberikan yang saya tidak suka, bisa aja dia memberikannya mungkin koplok ya Pak. Saya kan nggak mungkin pakai koplok, jadi saya dia menyimpannya, menerima kan berarti menyimpannya berarti kan udah menerima, terus disimpan kenangan gitu aja Pak. Ya. Monggo yang lain. Tetap D Pak. Ya. Bu Kiki tadi D. Iya. Makanya Ibu yang saya untuk tersebut yang ini untuk kunci jawaban yang saya pegang adalah yang B, menggunakannya untuk keperluan saya. Jadi di sini saya sependapat dengan Bu Is. Jadi kalau yang D kesannya itu kita kurang nerima atas hadiah dari teman kita karena menggunakan hanya untuk menyenangkan pribadi teman kita sendiri. Lebih baik ketika kita diberi hadiah apapun itu wujudnya, kita gunakan untuk keperluan kita. Kalau semuanya memang nggak perlu kita gunakan kayak tadi Bu Linda dikasih peci, wong perempuan peci kan kayaknya enggak. Jadi ini ya disimpan tepat menurut saya dan dikunci ini adalah yang B, menggunakannya untuk keperluan saya. Bagaimana Bapak Ibu? Cek. Lanjut. Ini soalnya sebenarnya masih ada, cuman ini sudah 11:30. Bagaimana mau dilanjutkan atau nanti belajar masing-masing atau bagaimana? Monggo untuk panitia. Nunggu sampai suara azan mungkin Mas, nunggu sampai suara azan. Yang kemarin ya kurang 5 menit apa 10 menit Pak, jam 12-nya. Oh iya oke. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Monggo lah, kalau ada yang sambil ngomong, sambil nyuci, sambil apa monggo. Yang penting kita belajar bersama itu biar nggak sepaneng. Kalau belajar sendiri terkadang saking memete akhirnya malah nggak masuk ke dalam pikiran kita dan hati kita. Jadi kita belajarnya dengan belajar metode belajar bersama seperti ini,
Saya rasa akan lebih mengenang nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Ya, betul, Pak. Ya, sambil caranya ya melepas rindu mendengar suara Bapak Ibu semuanya biasa berkumpul bersama di ruang guru, ternyata memang kondisi lagi seperti ini, ya minimal kita mendengar suaranya semuanya pada sehat, semuanya pada tertawa bahagia, sehat. Ya. Dan ini yang nggak bersuara, saya yakin beliau semuanya sehat karena lagi nyambi dengan kesibukannya yang lain. Bapak Ibu yang saya kangeni dan saya rindukan, lanjut ya. Soal ketemu dengan IS loh Pak. Siap, saya dikasih uangnya ya. Kangen Pak Kasep. Oke, mudah-mudahan besok-besok bisa hadir ke sekolahan dan borong ya Bu. Ya insya Allah. Oke. Selanjutnya, akhir-akhir ini banyak tayangan di televisi yang isinya kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut, menurut saya, A. Ingin menutup hak siar semua stasiun televisi. B. Ingin protes pada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan lebih baik atau maksudnya lebih banyak. C. Ingin menghujat semua stasiun televisi di media massa. D. Ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah untuk segera mengambil kebijakan. E. Ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Oh. Entok. Ya. Entok. Jawabannya yang ada di kamus, yang ada di kuncinya adalah Bapak Ibu. Akhir-akhir ini banyak tayangan di televisi yang isinya kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut, menurut saya ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Untuk menutup semua stasiun televisi, ya malah kita yang dibalik untuk dituntut. Enggak yang lain Bapak Ibu atau dilanjut? Lanjut. Lanjut aja Mas, lanjut. Oke. Ketika sedang santai di rumah, saya melihat seorang ibu yang sepeda motornya macet. Sedangkan bengkel terdekat berjarak 100 meter dari rumah. Yang akan saya lakukan adalah A. Menunggu saja apa yang akan dilakukan ibu tersebut. B. Menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel. C. Menanyakan apa yang terjadi. D. Membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. E. Memanggil petugas bengkel. Monggo Bapak Ibu. D. Dada. D. Dada. Yang lain, barangkali ada yang mau menjawab yang lain beserta analisisnya atau beserta pendapatnya sendiri-sendiri, monggo. Oke, setuju yang Delta. Itu empati tertinggi sudah. Empati tertinggi, betul sekali Pak Haris. Kunci jawaban adalah D. Membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Lanjut. Ketika Anda hendak berangkat ke kantor, Anda melewati jalan raya dan Anda melihat banyak orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah dan sampah tersebut berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pandangan dan jalannya kendaraan. Apakah yang akan Anda lakukan melihat keadaan tersebut? Segera merapikan sampah itu tanpa pinjang demi kepentingan pengguna jalan lain dan masyarakat banyak. B. Melewati dan membiarkannya begitu saja karena bukan tanggung jawab saya. D. Memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. D. Memvideo dan foto selanjutnya diviralkan melalui media sosial agar semua orang paham kondisi di sekitar tempat pembuangan sampah. E. Menelpon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini.
posisi mau berangkat ke kantor, wis rapi. Monggo. Monggo analisisnya yang menjawab analisisnya. Iya, maksudnya biar saya dan teman-teman tahu isi dada dan kepala Anda semua. Bedeni Pak. Kabur Pak Karis. Kalau saya ya. Kalau saya yang amuknya berserakan kan tidak semuanya ya, mungkin hanya beberapa saja, mungkin masih bisa ditanggulangi gitu. Tapi kalau zaman sekarang mungkin ya bisa deh juga, karena apa sekarang viral. Kalau di video kemudian diviralkan mungkin. Kalau jawabannya sih A, karena mungkin yang berserakan itu kan tidak banyak kayak gitu. Tapi di situ tertera berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pandangan dan jalannya kendaraan, otomatis kan sampahnya banyak. Dan posisi kita mau berangkat ke kantor, sudah rapi, terburu-buru sama waktu, kayak gitu. Terus wangi ya. Monggo, yang lain. Dos Santos analisisnya silahkan, monggo. Eko. Semaput kayaknya wonge. Oke, ini analisis saya, bisa saja juga salah ya analisisnya. Kalau melihat ini kan banyak orang yang melakukan hal tersebut dan sampahnya juga lumayan banyak. Jadi analisis saya itu yang C, memberitahu orang yang ada di sekitar untuk memungut sampah tersebut dan membuang sampah pada tempat pembuangan sampah. Kenapa saya memilih C? Apabila kita melakukan hal yang ada di A, segera merapikan tanpa pikir panjang, bisa jadi orang yang tadinya membuang melakukan hal yang sama seperti itu. Sudah kita rapikan karena tidak kita tegur, karena tidak kita kasih tahu akan mengulangi hal yang sama. Jadi saya cenderung jawabannya kepada yang C, Charlie. Tugas kita kan menyampaikan satu kebenaran walaupun satu ayat katanya. Masalah dia itu apa mau mengulangi atau tidak, gugurlah kewajiban kita. Terima kasih. Kalau saya ya, analisisnya Pak Aris gini Pak Aris, menurut saya ini posisi sampah di pinggir jalan kan. Nek nanti kita sembarang nyuruh orang yang ada di pinggir jalan untuk memunguti, iya nek dia yang membuang sampah, nek enggak malah jadi bentrok kan. Kemudian ini kalau di manajerial tuh masuknya ke komunikasi ya, jadi mengkomunikasikan dengan pihak yang berwenang dengan sampah gitu loh. Jadi ada kalau manajerial kan ada komunikasi ya itunya KD-nya, apanya itulah KD apa nih, apa indikatornya itu lupa. Jadi lebih baik untuk tidak menimbulkan masalah tambahan karena menyuruh orang mengambil sampah, atau malah membuat masalah diri sendiri dengan memunguti sampah karena lumayan banyak, pasti kotor, terlambat. Nah, kalau menyuruh orang lain mungkin malah jadi perdebatan dan lain sebagainya. Nah, menurut saya jawabannya. Oke, masuk akal juga, monggo. Monggo yang lain, Bapak Ibu. Tidak ada. Nah, kalau melihat kunci jawaban itu tertera jawabannya adalah A, segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan pengguna jalan lain dan masyarakat banyak. Ya, kembali lagi memang tergantung yang membuat soal sih ya Bapak Ibu ya. Tapi yang juga itu tata sampahnya tidak jelas. Kalau sampai setruk ya mungkin ya perlu telepon. Monggo semuanya. Misalnya sampai setruk perlu juga telepon. Kalau sampai setruk ya justru berwenang rumah tangga membawanya. Ya, jadi saya melihat dari kunci jawabannya memang yang A, segera merapikan sampah tanpa pikir panjang
demi kepentingan pengguna jalan lain masyarakatnya. Walaupun tadi Bu, ya betulnya sebenarnya betul semuanya. Ya kalau Bu Umi tadi kita sedang berada di kantor wangi resik malah dolanan sampah gitu ya seumpamanya. Ya, Terus tadi Pak Aris juga ya betul, Pak Aris juga betul itu ya. Kalau melihat analisisnya juga betul. Kita ke kantor ya kita sampaikan kepada masyarakat di lingkungan Bogia gitu mungkin. Tapi Bu juga ada betulnya itu tadi menelpon pihak yang berwenang, nyatanya kita sedang menuju ke kantor. Ya, biar yang berwenanglah yang mengurusi masalah sampah yang berserakan di pinggir jalan. Monggo Bapak Ibu semuanya, kuncinya itu memang yang ada. Monggo tahan. Oke, bisa diterima lah. Ya. Tapi untuk nanti misalnya muncul soal seperti ini ya analisis sendiri yang berkata nanti. Nambahin mawon. Sing A mungkin karena mementingkan kepentingan umum gitu. Jadi tidak mementingkan sendiri ya diri sendiri. Jadi untuk memudahkan orang lain mungkin itu yang diutamakan. Ya, intinya kayak gini saja. Mungkin ya untuk soal ini anggap saja jawabannya kurang lengkap. Semisal jawaban A, jawaban C, dan jawaban E, itu insya Allah yang ada di sini sepakat semua. Jadi A, C, E itu dibikin menjadi satu option. Setuju ya kira-kira ya? Setuju. Ya, setuju. Lanjut. Lanjut aja. Ya. Oh. Ketika saya sedang naik motor di jalan ke kampus tempat saya kuliah dulu, saya melihat salah seorang dosen saya yang dulu terkenal sangat galak sedang berjalan kaki. Saya akan A, berhenti dan menyelami dosen tersebut. B, diam saja dan pura-pura tidak tahu. C, langsung menambah kecepatan agar tidak terlihat. D, dalam hati masih menyimpan dendam karena pernah dimarahi. E, menyalami dosen tersebut dan menawari untuk memberi goncengan. Monggo, Bapak Ibu. Pak. Ini kayaknya kalau Pak Budi kayaknya ini langsung nambah kecepatan ini agar tidak terlihat. Gus. Menurut saya yang siapa tahu dengan salaman dosen yang tepat ya. Nanti diajak ke rumah dan punya anak gadis cantik gitu. Pak Aris. Kita mari jadi asisten dosen. Pikirannya tekan diora Pak Aris lho. Nek hitam sing liwat pripun niku? Tak toko halo, jalan kaki capek ya. Itu mungkin kalau kembali ke pribadi masing-masing ya Pak ya. Kalau saya juga mungkin ada rasa masih nek biyen ngomong kalah kayak lah. Ya, tapi karena ini soal ya jawab yang paling masuk akal. Ya. Kalau berhenti dan menyelami dosen tersebut, kira-kira Mas Kaki tidak baik. Kan nggak boleh salaman sekarang ya. Corona. Kira-kira pas apa? Itu. Ya, di lock kunci jawabannya apa itu Mas Asep? Oh iya, jangan repot Mas. Guru dosen tersebut jalan kaki. Pak Dewi digeber-geber gue. Atau ada yang itu jelas.
Lanjut nggih. Lanjut. Ada pegawai baru yang bersikap tidak sopan terhadap Anda. Sikap Anda adalah A. Ikut bersikap tak ramah dan memusuhinya. B. Ingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. Tidak perlu ikut campur karena bukan urusan saya. D. Mendoakan yang terbaik untuk pegawai tersebut. E. Melaporkan pada atasan agar segera gugur. Bapak Ibu. B. Enggak. Dengan pengalaman Bapak Ibu semuanya mungkin bisa mewakili jawaban. Halo Bapak Ibu, cek. Menurut saya B, Pak. Kalau menurut saya yang E, laporkan saja. B, aja jadi lapor lah. Diomongin biasa sama pihak. Bebek. Bumi sing anyar kowe sopan ora kowe tak laporna kok. Lebih biasanya kan sih model lapor-melapor. Yang sopan ora, alah jangan teli. Iya. Apa namanya mewakili perasaan pribadi masing-masing ini. Ya. Jawab yang Saya celah. Panggilnya celah. Masa bodoh pengalaman ya, Tidak perlu ikut campur karena bukan urusan saya. Itu kan kalau misalkan orangnya tidak sopan kan atasan yang negur. Selanjutnya mendoakan kayak gitu. Biar nggak banyak ngomong, jadinya ya mendoakan ini. Iya, jadinya nanti ada seuzon. Mantap. Itu menurut saya loh. Tapi untuk menjawab itu B. Nah, jawaban yang tepat. Kalau saya jawabnya dengan rasa saya. Mantap. Oke, untuk soal ini, mohon maaf ini saya selani. Untuk ini kan sosiokultural, jadi kita seorang guru di sini, tapi kalau menjawab soal-soal sosiokultural itu gitu, sebenarnya sedang dituntut untuk bermain peran yang protagonis, yang jadi wong apik banget kayak ngono. Walaupun malaikat. Walaupun aslinya ya ora kayak ngono, tapi tuntutannya kita itu dituntut menjadi seorang protagonis. Jadi kita masuknya yang menurut saya itu yang bravo lah ya, karena sudah tidak sopan pada kita. Ya, kita ingatkan mungkin karena dia itu baru, jadi belum tahu kondisi di lingkungan kerja kita yang sudah berjalan. Di lingkungan kerja kita kan ya sopan, ramah, baik, dan lain sebagainya. Mungkin karena dia pendatang baru ya, mungkin anggapannya mungkin ya masih figuran lah. Kita yang sudah pemeran utama ya memberitahu gitu. Oke, terima kasih. Yuhu. Ingatkan dengan baik-baik agar ramah. Lanjut, next. Hubungan dengan rekan kerja yang baik dapat tercermin dalam bentuk seperti A. Butuh waktu agar bisa tercipta. Saat atasan memberikan tugas kepada kita. C. Saat kita sedang membutuhkan bantuannya. D. Sering saling bantu-membantu saat rekan mengalami kesulitan. E. Saat kita sedang mengalami keberhasilan. Dada. Dengan rekan kerja yang dapat tercermin dalam bentuk seperti A. Relasi yang baik waktu agar bisa tercipta. B. Saat atasan memberikan tugas kepada kita. C. Saat kita sedang membutuhkan bantuannya.
D. Sering saling bantu-membantu saat rekan mengalami kesulitan. Saat kita sedang mengalami keberhasilan. Sudah jelas D lah. Ya, di lock Mas Asep jawabannya. Lanjut. Ya itu Mas Asep jawabnya apa kok di lock dulu. Yang apa? Jawabannya apa, Pak? Yang berkuasa kan Mas Asep sekarang. Kayaknya sinyalnya lagi rapi kabeh mbok nang SMK yo. Dene nganteng bae wong iki. Terus adzan kene. Terus adzan kene langsung mau nganu masjid. Ya. Adzan. Iya. Kue terakhir apa, Pak? Hah? Apa jawabannya? Lagi golek jawaban kayaknya. Masalah sinyal kita kena. Anteng bae kok videonya kok. Padahal pokoknya nang SMK lho, Pak. Terlempar. Apa ora ki wong sih? Oh, metu malah Pak Asep terlempar. Oh iya langsung kayak emang masjid wong iki. Wis mlebu ge. Udah bergabung lagi Pak Asep. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi mungkin karena ada adzan jadi sinyal wifi-nya langsung hilang. Gimana Bapak Ibu? Masih bisa menyambung ya? Ini sudah adzan ini, paling hanya beberapa soal lagi. Ya, diselesaikan dulu ini jawabannya apa, kalau mau ditutup silahkan Mas Asep. Oke. Bagaimana reaksi Anda menyikapi aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan? Kunci jawabannya adalah C. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. Setuju. Setuju? Bapak Ibu, monggo. Setuju. Sedang adzan nggih, saya dengarkan dulu sebentar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti belajar bersama pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir bisa menjadikan kita, menambah diri kita ilmunya, memberikan kita kelak mendapatkan rezeki beja, bisa lolos di P3K. Amin ya Rabbal alamin. Jangan lupa Bapak Ibu tetap belajar, tetap jaga iman, imun, ilmu, dan amal. Amin. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya pamit, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Matur nuwun semuanya. Terima kasih. Oke, Tahu malih, kula nderek malih. Nggih,